Kabut tipis menyelimuti hutan rimba Karsa pagi itu. Aroma tanah basah dan dedaunan gugur mengambang lembut di udara, seolah hutan sedang bernafas tenang setelah semalaman diguyur hujan. Di bawah pohon beringin besar yang akarnya menjalar kemana-mana seperti ular raksasa tidur, hiduplah seekor kelinci putih bernama Rako. Rako bukan kelinci biasa. Meski tubuhnya mungil dan lincah seperti kebanyakan kelinci lainnya, matanya menyimpan sesuatu yang berbeda, seperti api kecil yang terus menyala, penuh rasa ingin tahu. Ia tumbuh di wilayah selatan hutan Karsa, sebuah tempat damai yang dihuni para herbivora. Tapi ketenangan itu mulai goyah dalam beberapa musim terakhir. Wilayah barat, yang dikuasai oleh kawanan serigala liar, mulai memperluas wilayah. Kawanan monyet utara yang terkenal licik mulai mencuri makanan dan merusak sarang burung. Sedangkan elang-elang dari timur terbang makin rendah, menebar ketakutan. Para hewan tua sering bercerita tentang masa lalu hutan ini, tentang harimau hutan kuno, sang penguasa hutan yang adil dan kuat. Konon, tak ada satupun makhluk yang berani melanggar hukum rimba selama harimau itu memimpin. Tapi sudah puluhan musim berlalu sejak sang harimau menghilang tanpa jejak. Banyak yang menganggap cerita itu cuma legenda. Tapi Rako percaya. Suatu pagi, Rako menemukan jejak besar di dekat mata air tempat biasanya ia minum. Jejak itu tidak asing. Ia pernah melihat bentuknya di daun lontar tua milik kelinci tua penjaga perpustakaan akar, cakar besar, berat, dan dalam, dengan gurat usia yang menandakan kekuatan luar biasa. Dengan keberanian yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri, Rako mengikuti jejak itu. Ia berjalan menyusuri semak berduri, menyeberangi sungai kecil, dan mendaki bebatuan tajam yang hampir tidak pernah dijamah kelinci manapun. Hari mulai gelap ketika ia tiba di depan sebuah gua besar yang hampir tertutup lumut dan akar. Udara di sekitar gua dingin dan berat, tapi langkah Rako tak gentar. Ia masuk perlahan, dan di dalamnya, di tengah bayangan, terdengar suara berat, dalam, dan penuh usia. Siapa yang berani masuk ke sini? Jantung Rako berdetak kencang. Tapi ia menjawab dengan lantang, "Namaku Rako. Aku datang untuk mencari kebenaran tentang harimau hutan kuno." Diam. Hanya gema suaranya sendiri yang terdengar. Lalu dari dalam bayang-bayang, muncullah sosok besar, lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Bulu harimau itu berwarna loreng kelabu, matanya tajam tapi letih, dan tubuhnya penuh luka lama. "Aku Gantara," katanya. "Dan aku adalah harimau yang kau cari." Rako tidak bisa berkata-kata. Legenda itu nyata. Di hadapannya kini berdiri raja hutan yang hilang itu, hidup, namun menyendiri. Gantara menatap Rako lama, sebelum akhirnya berbaring di bebatuan dingin. "Kenapa kau mencariku, kelinci kecil?" "Hutan ini sedang hancur," kata Rako lirih. "Hewan-hewan mulai saling memangsa, dan hukum rimba telah dilupakan. Kami butuh seseorang. Kami butuh engkau." Gantara tertawa pelan. "Aku terlalu tua untuk perang. Tapi aku bisa memberimu sesuatu yang lebih penting, pelajaran." Sejak hari itu, Rako belajar. Setiap pagi, ia dilatih berjalan tanpa suara, membaca arah angin, mengenali bau kawanan lain, dan memahami hukum-hukum kuno yang selama ini hanya jadi dongeng. Gantara mengajarkannya bahwa menjadi pemimpin bukan soal kekuatan, tapi kebijaksanaan. Bahwa musuh terbesar bukan hewan lain, tapi rasa takut dalam diri sendiri. Waktu berlalu. Rako tumbuh menjadi kelinci yang berbeda. Suatu hari, saat kembali ke wilayah selatan, ia mendapati rumahnya telah hancur. Lubang-lubang dibakar, tanaman dirusak, dan banyak kelinci menghilang. Di antara abu, hanya tersisa cakar musang dan bendera kawanan serigala. Rako tidak menangis. Ia tahu, ini saatnya menerapkan semua pelajaran Gantara. Ia kembali ke gua, berpamitan pada sang harimau yang kini semakin lemah. "Ini bukan perpisahan," kata Gantara, "tapi awal dari jalan panjangmu. Kau akan mengguncang dunia, Rako. Aku percaya itu." Rako mulai mencari sekutu. Ia pergi ke barat dan berdamai dengan burung elang. Ke utara, ia menyusup ke wilayah monyet dan meyakinkan beberapa di antara mereka untuk bergabung dalam aliansi. Ia bahkan bertemu dengan seekor ular sawah tua yang ahli strategi, yang setuju membantu jika Rako bisa menyelamatkan anaknya yang ditawan oleh serigala. Satu persatu, binatang-binatang kecil mulai bergabung. Seekor tupai pembawa pesan, 2 armadillo yang pandai menggali lorong bawah tanah,
dan sekelompok lebah hutan yang membenci para monyet. Mereka membentuk barisan, menyusun rencana, dan memulai revolusi dalam diam. Hari penyerangan datang. Malam itu langit mendung, angin bertiup kencang. Rako berdiri di atas batu tinggi, memandang ke arah sarang utama kawanan serigala. "Kita bukan makhluk lemah," katanya lantang. "Kita adalah hutan itu sendiri. Dan malam ini, kita rebut kembali rumah kita." Pertempuran berlangsung sengit. Serigala menyerang dengan brutal, tapi aliansi Rako bergerak cerdas. Lorong bawah tanah memecah konsentrasi musuh, lebah menyerang dari atas, dan burung-burung membuat kekacauan dengan menjatuhkan batu dan ranting dari udara. Rako sendiri melompat dari satu titik ke titik lain, menyelamatkan anak-anak, memberi perintah, dan menjaga nyawa kawanannya. Akhirnya, menjelang subuh, kawanan serigala menyerah. Pemimpinnya ditangkap dan diasingkan ke hutan luar. Hukum rimba kembali ditegakkan. Tapi semua tahu, ini bukan karena kekuatan fisik. Ini karena seekor kelinci kecil yang percaya pada kebenaran, dan belajar dari harimau tua yang terlupakan. Beberapa hari kemudian, kabar kematian Gantara menyebar. Rako datang ke gua untuk terakhir kalinya, dan di sana, ia menggali makam kecil di bawah akar pohon. Di batu nisan, ia menulis dengan cakar, "Untuk Gantara, penguasa hutan, guru kebijaksanaan, temanku." Kini, saat matahari terbit dan kabut mulai menghilang, terdengar suara langkah kecil melintasi dedaunan hutan Karsa. Seekor kelinci putih, dengan mata tajam dan luka kecil di kaki kirinya, berjalan pelan tapi pasti. Ia bukan lagi hanya kelinci. Ia adalah simbol perubahan. Dan hutan kembali hidup.